Kali ini kita akan membahas tentang grup dan contoh-contohnya. Grup dalam struktur aljabar ya. Namun sebelum pembahasan tersebut, kita harus tahu dulu sifat-sifat operasi pada suatu himpunan. Misalnya operasi tertutup dalam suatu himpunan itu seperti apa? Lalu operasi asosiatif, operasi komutatif, operasi distributif dalam suatu himpunan. Lalu bagaimana sifat-sifat elemen identitas dalam suatu himpunan. Kemudian bagaimana suatu anggota dalam suatu himpunan itu memiliki inverse. Jadi harus diketahui dahulu ya sifat-sifat seperti itu. Sekarang definisi tentang grup. Definisi tentang grup tersebut, grup di dalam struktur aljabar dengan satu operasi. Ya, misalkan himpunan G di sini bukan himpunan kosong dengan operasi bintang. Ya, jadi G bintang itu disebut suatu grup ya, dengan operasi bintang ya. Jika memenuhi yang pertama, operasi bintang ini tertutup di G. Maksudnya tertutup di G bahwa untuk setiap A dan B anggota di himpunan G, maka kedua himpunan ini jika dioperasikan terhadap operasi bintang, itu hasilnya juga ada di G. Jadi A bintang B anggota G. Operasi bintang ini di sini abstrak ya. Bisa saja dia operasi penjumlahan, bisa saja operasi perkalian, pembagian, dan sebagainya. Atau nanti operasi yang didefinisikan khusus tertentu gitu. Jadi sifat pertama agar suatu himpunan G yang tidak kosong dalam operasi bintang itu memenuhi grup, maka sifat pertama adalah tertutup operasi bintangnya di dalam G. Lalu sifat yang kedua, bintang itu operasi bintang itu bersifat asosiatif. Ya, Anda semua mungkin sudah tahu apa definisi dari sifat asosiatif. Ya. Jadi untuk setiap anggota G, yaitu katakan A, B, dan C, maka berlaku seperti ini. Ya. A bintang B dioperasikan dahulu, kemudian bintang C ini sama dengan A bintang, pengelompokan B bintang C. Ya, jadi ini sifat kedua, lalu sifat yang ketiga, terdapat elemen identitas di G. Ya. Artinya apa? Bahwa terdapat E, ya, terdapat E di G, ya, sedemikian sehingga untuk setiap anggota A, ya, untuk setiap A anggota G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Ya, ini sifat elemen identitas ya. Jadi ada elemen identitas di G. Katakan elemen identitasnya itu adalah E. Ya, sehingga setiap anggota di G itu kalau dioperasikan dengan elemen identitasnya menghasilkan elemen di G itu sendiri gitu ya. Kemudian sifat keempat, semua anggota di G itu memiliki inverse. Ya, artinya apa? Untuk setiap A anggota G atau untuk setiap anggota di G, pasti ada B anggota di G juga ya. Sedemikian sehingga A bintang B itu sama dengan B bintang A. Yaitu sama dengan E. Jadi B ini merupakan inverse dari A. Nah, ini ya suatu himpunan G yang tidak kosong dengan operasi bintang disebut grup jika memenuhi keempat sifat ini. Jadi nanti kalau mau membuktikan sesuatu himpunan dengan operasi tertentu merupakan grup, ya harus membuktikan apakah keempat sifat ini itu terpenuhi. Kemudian ada lagi syarat di dalam suatu grup ini kan tidak ada syarat komutatif ya. Syaratnya cuma tertutup, asosiatif, identitas, inverse. Nah, nanti ada grup komutatif. Jadi suatu grup dikatakan komutatif
jika dia memenuhi sifat komutatif di dalam operasinya, yaitu untuk setiap elemen di G, katakan A dan B, maka A dioperasikan dengan B itu sama dengan B dioperasikan dengan A. Ya. Jadi kalau sifat 4 ini terpenuhi ditambah lagi komutatif, maka grupnya disebut grup komutatif atau disebut juga grup abelian. Nah, contohnya ya. Nah, ini contohnya saya ambil Z plus ya. Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Ya, semua tahulah himpunan bilangan bulat ya. Ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, ada 0. Z ini lambang himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Penjumlahan biasa ya di dalam operasi bilangan. Kemudian kalau Q ini lambang himpunan bilangan rasional. Ya, himpunan bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan. R ini lambang himpunan bilangan real. Kalian tahulah ya, cari apa definisi himpunan bilangan real. Ya, ini juga terhadap operasi penjumlahan dan himpunan bilangan kompleks. Ya, Anda tahu himpunan bilangan kompleks ya terhadap operasi penjumlahan. Nah, keempat himpunan ini itu masing-masing merupakan grup abelian. Ya. Mereka ini merupakan grup abelian. Pertanyaannya apakah benar mereka grup abelian ya? Sebelum ke elemen identitas ya, mereka kan tertutup ya. Jadi di dalam Z suatu anggota di dalam Z jika dijumlahkan dua himpunan bilangan Z jika dijumlahkan kan hasilnya di Z juga gitu ya. Sama ya dengan bilangan rasional, real dan bilangan kompleks itu penjumlahan itu sifatnya tertutup di himpunan Z, Q, R dan K. Ya. Kemudian juga penjumlahan kan bersifat asosiatif ya. Lalu elemen identitasnya masing-masing semua 0 ya. Dan 0 ini kan anggota di Z, anggota di Q, anggota di R, anggota di K. Ya. Lalu inverse-nya apa? Ya, inverse-nya adalah negatifnya. Ya, tadi sudah saya berikan contoh grup pada bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, dan bilangan kompleks pada operasi penjumlahan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh yang lain. Nah, apakah operasi perkalian, tadi penjumlahan, sekarang operasi perkalian pada bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, dan bilangan kompleks ini merupakan grup. Ya, tadi untuk membuktikan suatu himpunan terhadap operasi tertentu merupakan grup, kita harus membuktikan 4 ya. Pertama tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Apakah operasi perkalian di dalam himpunan masing-masing ini memenuhi keempat itu gitu ya. Nah, yang pertama, apakah tertutup operasi perkalian ini di dalam Z, Q, R, dan K? Ya, kita tahu ya bahwa kalau dua bilangan bulat dikalikan, pasti hasilnya bilangan bulat. Demikian juga jika bilangan rasional dikalikan, hasilnya bilangan rasional ya. Demikian juga di dalam R dan K. Maka operasi perkalian ya tertutup di dalam Z, Z, Q, R, dan K. Selanjutnya, apakah perkalian bersifat asosiatif? Ya, tentu Anda semua tahu ya bahwa perkalian itu operasi perkalian bilangan itu bersifat asosiatif pada himpunan manapun ya. Jadi bersifat asosiatif ya. Kemudian apakah ada elemen identitas? Kalian ingat atau Anda ingat ya? Identitas pada perkalian adalah 1. Ya, identitasnya 1. Nah, sekarang apakah inverse-nya ada untuk setiap bilangan di dalam himpunan Z? Sekarang ambil dulu ya. Apakah di dalam Z ada inverse-nya setiap bilangan? Saya ambil ya di dalam Z dulu ya. Ya. Saya ambil
Di dalam Z dulu ya. Ini di Z dulu yang pertama. Di Z ya. Misalnya 2. 2 tuh inverse-nya apa? 2 inverse-nya adalah 2 inverse setengah. Nah, setengah ini anggota Z bukan? Ya, setengah ini bukan anggota Z. Gitu. Ya. Jadi perkalian, jadi Z dengan operasi perkalian itu bukan grup. Ya, karena sifat yang ketiga tidak terpenuhi. Kemudian kita sekarang di Q. Sama ya, kalau di Q. Di Q, kalau 2 inverse-nya setengah. Setengah anggota rasional bukan? Ya, setengah anggota rasional. Jadi ada inverse-nya. Tapi ada yang tidak punya inverse. Apa? Itu 0. 0 anggota Q. Tapi 0 tidak inverse. Tidak ada inverse-nya. Tapi 0 tidak ada inverse. Ya. Tidak ada inverse. Ya. Jadi 0 tidak ada inverse. Demikian juga ya. Di R 0 tidak ada inverse. Kalau yang lainnya semua ada inverse-nya. Demikian juga di K ya, 0 itu tidak punya inverse. Gitu. Ya. Sehingga himpunan Z dengan operasi perkalian bukan grup. Himpunan Q dengan operasi perkalian juga bukan grup. Himpunan bilangan real dengan operasi perkalian bukan grup, dan K dengan operasi perkalian juga bukan grup karena ada satu sifat yang tidak terpenuhi, yaitu inverse. Saya lanjutkan contoh berikutnya. Ini himpunan bilangan bulat modulo 7 tanpa 0. Ya, himpunan bilangan bulat modulo 7 itu kan mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tanpa 0 ya. Jadi lambangnya Z7 garis miring 0. Nah, apakah Z7 tanpa 0 ini terhadap operasi perkalian? Ya, di dalam operasi perkaliannya itu merupakan grup. Nah, seperti biasa, untuk membuktikan bahwa suatu himpunan dengan operasi tertentu merupakan grup, kita harus melihat 4 sifat. Yang pertama tertutup, asosiatif, identitas, inverse. Nah, kalau bilangan bulat modulo ini, untuk melihatnya lebih mudahnya kita buat tabel perkalian ya, namanya tabel Kelly ya. Ya, seperti ini hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita selidiki apakah keempat sifat tersebut memenuhi. Nah, sifat yang pertama, apakah tertutup? Kita lihat di sini di dalam tabel Kelly. Ya, ini kan hasil perkaliannya semua ya, yang ini. Ini baris pertama, lalu ini baris kedua, gitu kan, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris yang ke-6. Kita lihat di sini unsur-unsur di dalam tabel ini itu semuanya kan anggota dari Z7 tanpa 0. Ya. Dari sini dapat dikatakan bahwa operasi perkalian di dalam Z7 tanpa 0 ini ya bersifat tertutup. Ya. Jadi sifat pertama terpenuhi. Selanjutnya sifat kedua, apakah bersifat asosiatif? Kita ketahui bahwa operasi perkalian pada bilangan ya, bilangan apapun itu selalu bersifat asosiatif. Kemudian apakah ada elemen identitas? Ya, kita lihat di dalam tabel kali ini, yang mana sih elemen yang membuat suatu perkalian dengan suatu bilangan di Z7 tanpa 0 ini itu menghasilkan bilangan dirinya sendiri gitu ya. Yang mana sih? Ya jelas-jelas di sini ya. Ini ya, 1 ya. Ya, 1 dikalikan berapapun di sini hasilnya kan bilangan juga yang menurun ke bawah ini. Ya, sehingga elemen identitasnya ada, yaitu 1. Kemudian, apakah setiap elemen ini mempunyai inverse? Ya, inverse perkalian ya, di dalam Z7 tanpa 0 ini. Kita lihat saja,
Untuk mengetahui apakah punya inverse-nya ya. Nah, kita lihat apakah di setiap baris ini ada elemen identitas gitu. Baris pertama ada nggak elemen identitas? Ada satu di sini ya. Berarti di sini inverse dari satu adalah satu. Lalu baris kedua, elemen identitasnya di sini kan. Ini hasil perkalian 2 dengan 4, berarti inverse 2 adalah 4. Atau 4 juga 2, karena dia bersifat komutatif ya perkalian. Lanjut di baris ketiga, ini elemen identitasnya. Berarti 3 dikali 5, hasilnya identitas, artinya 3 merupakan inverse dari 5, dan 5 merupakan inverse dari 3. Ya, begitu seterusnya. Ya, kita lihat di sini ternyata di setiap baris itu ada identitas ya, satu gitu ya. Satu di sini ada. Baris ke-5 ada, baris ke-6 juga ada. Artinya apa? Semua anggotanya di sini mempunyai inverse. Ya. Jadi sini inverse 1 adalah 1, ya. Jadi kemudian inverse 2 adalah 4 karena 2 kali 4 hasilnya 1. Inverse 3 juga 5 karena 3 kali 5 sama dengan 1. Inverse 4 2, ya. Ini saling inverse ya. 2 dengan 4, demikian juga 5 dengan 3. Nah, inverse 6 adalah dirinya sendiri. Ya, jadi keempat sifat ini terpenuhi sehingga himpunan bilangan bulat modulo 7 tanpa bilangan 0 dengan operasi perkalian itu merupakan grup.